Jack terdiam sesaat, dan dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Katakan dengan lantang, tidak peduli seberapa tebal kulitmu, kau tidak bisa menahannya. Tapi saat dia menghindari pandangan orang lain dan tetap diam, Tama di samping mencibir dan berkata kepada ayah dan putranya, alasan mengapa dia datang ke Jakarta adalah untuk mengetahui keberadaanmu di bawah perintah keluarga dan membawamu kembali baik hidup atau mati. Jika kamu tidak mati, bagaimana dia bisa kembali bekerja? Sial. Ayah Eric menatap Jack dengan mata merah darah dan mengumpat dengan marah. Apa kamu masih manusia, Jack? Hanya untuk menyelesaikan misi keluarga belaka, kamu ingin membunuh kami, ayah dan anak. Melihat Tama telah mengungkapkan kartu asnya, Jack berhenti berpura-pura dan berkata, putramu mencoba meracuni gadis itu demi keinginan egoisnya sendiri. Jika kamu dan anakmu tidak melakukan hal kotor ini, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Bagaimana aku bisa datang ke sini untuk mencarimu? Sialan kamu adalah binatang buas. Dan kau masih menyalahkan orang lain karena tidak simpatik. Kamu benar-benar pantas mati. Setelah mengatakan itu, Jack memandang Tama dan berkata, Tuan Renza, saya tidak ingin menyelesaikan tugas itu lagi. Jadi jangan pelihara kedua binatang ini, potong saja semuanya. Pecahkan saja menjadi beberapa bagian dan berikan kepada anjing di luar. Saya tinggal di Jakarta selama beberapa hari dan kemudian pulang. Ketika saya kembali, saya bilang saya tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang hidup, tidak ada mayat. Ketika ayah dan anak itu melihat kelakuan jahat Jack, mereka semakin ketakutan. Lebih baik mati daripada hidup. Jika Tama benar-benar mengikuti saran Jack dan membunuh mereka berdua, benar-benar kacau. Jadi mereka berdua bersujud kepada Tama, menangis dan memohon padanya untuk nyawanya. Tama memandang Jack dan berkata sambil tersenyum, jika aku membunuh mereka berdua sekarang, bukankah seluruh investasiku selama ini akan sia-sia? Sel tempat mereka tinggal dan makanan penjara yang mereka makan semuanya dikenakan biaya. Belum lagi cuci darah Eric. Biayanya juga besar. Jack berkata tanpa berpikir, Tuan Renza, saya akan membayarnya. Saya akan membayar 10 kali 100 kali lipat. Saya akan membayar 100 juta dolar AS. Ayah Eric berkata dengan gemetar, Tuan Renza, beri saya kesempatan, dan izinkan saya mengirim pesan kepada istriku. Saya akan memintanya menyiapkan 1 miliar dolar. Saya tidak memintamu untuk melepaskan kami. Saya hanya meminta Anda untuk bermurah hati dan mengampuni hidup kami. Jack sangat marah dan mengangkat kakinya. Dia ingin bergegas dan menendangnya lagi, dan mengutuk. Sialan, kamu sudah belajar cara menaikkan harga sekarang, bukan? Tama menghentikannya dan berkata, jangan terlalu impulsif. 1 miliar dolar adalah uang. Jika kau memberi 100 juta dan dia memberi 1 miliar, bukankah aku akan menghasilkan 1,1 miliar lagi? Jack tertegun dan menatap Tama. Dia berkata, Tuan Renza, kenapa kamu menginginkan uangnya? Bukankah meminta uang akan membuatmu ketahuan? Tama tersenyum dan berkata, bukankah ini sederhana? Jack, izinkan aku memberimu trik. Jadikan tugasmu mustahil. Dan pada saat yang sama aku masih memiliki kesempatan untuk menerima uang. Bagaimana menurutmu? Jack bertanya dengan heran. Tuan Renza, apa yang bisa saya lakukan? Tama berkata, kau tahu. Pertama-tama aku meminta orang untuk memasukkan mereka berdua ke dalam kapal barang dan mengirim mereka ke Timur Tengah. Setelah kapal melewati Sri Lanka dan memasuki Laut Arab, aku langsung meminta mereka untuk merekam video di kapal barang dengan latar belakang laut luas. Dan biarlah mereka memberitahukan kepada keluarga mereka bahwa mereka sedang menyiapkan 1 miliar dolar AS. Jika saatnya tiba,
keluarga mereka akan membayar uang tersebut langsung dengan mata uang virtual. Setelah uangnya diterima, aku akan mengampuni nyawa mereka, tapi aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Begitu videonya dirilis, semua orang tahu bahwa mereka berada di laut dan bukan di Jakarta. Tidak bisakah kamu langsung pulang saja? Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa kau telah gagal menyelesaikan tugas tersebut. Mata Jack langsung bersinar karena kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tuan Renza, metode ini bagus. Apa yang kita tunggu? Mari kita mulai dengan cepat." Ketika Erik dan putranya mendengar perkataan Tama, hati mereka yang cemas langsung lega. Meski ide Tama sangat buruk, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa ayah dan anak tersebut. Harganya hanya $1 miliar tambahan yang dikeluarkan oleh keluarga. Sekarang dia sudah seperti ini, apa artinya $1 miliar? Memikirkan hal ini, ayah Erik segera bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, apa Anda benar-benar berencana mengirim kami ke Timur Tengah?" Tama tersenyum dan berkata, "Kamu punya ide bagus. Kalian berdua pergi ke Timur Tengah dengan perahu dan melakukan kesalahan tembakan lalu kembali ke sini. Tidak ada yang mengira kamu akan kembali ke Jakarta. Jadi Jakarta akan menjadi tujuan jangka panjangmu di masa depan." Ketika ayah dan anak itu mendengar ini, hati mereka kembali tenggelam. Mereka lebih suka dikurung di halaman kecil di gurun pasir di Timur Tengah daripada di peternakan anjing yang gelap. Mereka sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Namun mereka juga tahu betul bahwa mereka tidak punya pilihan sama sekali dan hanya bisa disembelih seperti hewan di rumah jagal. Jack juga menghela nafas lega dan tidak bisa menahan nafas. Bagi Jack, solusi Tama sungguh hebat. Saat itu, semua orang tahu bahwa ayah dan anak keluarga sedang berada di laut. Dan kehadiran Jack di Jakarta tentu saja tidak akan ada artinya. Misi tidak lagi diperlukan, jadi mengapa mereka harus membicarakan apa misi itu akan selesai atau tidak? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Tama dengan rasa khawatir. "Tuan Renza, menurut Anda setelah keluarga mereka menerima video tersebut, akankah mereka menebak perkiraan lokasinya dan kemudian menemukan koneksi untuk mencari semua kapal barang di sekitarnya?" Tama berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin? Biarkan keluarga Donald menemukan perahu di lautan luas. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Belum lagi setiap perahuku dikawal oleh front kataklismik. Itu hanya fantasi bagi mereka untuk naik dan memeriksanya." Jack telah lama mengetahui identitas asli Tama dan juga telah menyelidiki detailnya. Dia tahu bahwa Tama sudah menjadi kepala keluarga Renza, dan tahu bahwa keluarga Polen juga akan mendukungnya sepenuhnya. Meskipun dunia luar mengira keluarga Renza telah ditaklukkan oleh front kataklismik, Jack telah melihat metode Tama. Orang nomor 1 di keluarga Rothschild dan sosok nomor 2 sudah dimanipulasi olehnya. Jadi bagaimana front kataklismik bisa membuat Tama menundukkan kepalanya? Jadi dia juga menebak bahwa front kataklismik pastilah sarung tangan hitam Tama. Oleh karena itu, digabungkan dengan keluarga Renza, keluarga Polen, dan kekuatan yang dikembangkan oleh Tama sendiri. Jika digabungkan, dia bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh keluarga Rothschild. Terlebih lagi, dia memegang pil penyelamat hidup, dan nyawa orang tua itu juga ada di tangannya. Jika ia bersaing dengan Rothschild, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Dengan kekuatan sekuat itu, mustahil bagi siapapun untuk mengirim ayah dan anak Donald ke Laut Arab untuk berputar-putar lalu kembali lagi. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada Tama, "Tuan Renza, metodemu ini sungguh hebat. Ia melakukan lebih dari satu hal dengan satu batu. Saya pikir tidak ada masalah." Tama tersenyum dan berkata,
Jangan takut jika ada masalah. Jika tidak ada masalah, aku akan meminta 1 miliar kepada mereka. Jika ada masalah, aku akan minta 10 miliar. Ayah dan anak itu gemetar ketika mendengar ini dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jack mengungkapkan posisinya dengan sangat sederhana. Jika keluarga Donald tidak tahu bagaimana cara memuji, kamu tidak harus bersikap sopan kepada mereka. Jika saya menjadi patriark di masa depan, jika mereka masih ada, saya pribadi akan menghapus mereka dari keluarga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.